Nah, untuk kerangkanya, maka ada kebijakan, ada polisinya, ada prosedur, dan ada penetapan limit. Pasti kalian pernah dengar di perbankan, kalau untuk pengajuan kredit atau pengajuan pembiayaan, misalnya kalau sampai dengan 100 juta boleh di level kepala cabang, misalnya begitu ya. Kalau sampai 1 miliar boleh sampai di level kepala regional atau kepala kanwil. Tapi kalau sudah di atas 1 miliar misalnya harus ke kantor pusat gitu ya. Itu adalah contoh penetapan limit. Yang familiar juga misalnya transaksi di teller ya. Transaksi di teller juga ada limit-limitnya, mana yang cukup disupervisi oleh supervisor teller, mana yang kemudian harus disupervisi misalnya oleh kepala cabang. Itu jadi berbeda-beda. Jadi pilar kedua adalah tentang kebijakan, prosedur, dan limit ya. Itu adalah kerangkanya, frameworknya. Prosesnya ada 4 proses, yaitu identifikasi, ukur, pantau, dan kelola melalui sistem informasi manajemen risiko. Nah, untuk melengkapi semua itu adalah sistem pengendalian intern, atau tetap saja ada audit ya. Nah, semua itu dilandasi oleh risk culture, yaitu budaya sadar risiko begitu ya, oleh setiap personil yang bekerja di bank. Nah, ini adalah salah satu metode yang diterapkan oleh OJK bagi bank umum dan bagi bank umum syariah. Kalau mau menerapkan manajemen risiko ya ada 4 hal ini gitu ya. Secara sederhana dijelaskan oleh 4 pilar ini. Yang penting adalah risk culture. Nah, kalau kita lihat kembali prosesnya, satu identifikasi gitu ya. Identifikasi ini dia melakukan identifikasi dan analisis pada seluruh sumber risiko yang ada di bank. Misalnya begini, kalau teller tuh risikonya apa ya? Teller ya risikonya salah hitung, kan gitu. Risikonya uang palsu gitu ya, itu kalau teller. Kalau ATM risikonya apa ya? ATM risikonya misalnya dia dibongkar oleh maling gitu ya. Semua dipetakan. Kalau rekrutmen SDM risikonya apa? Misalkan SDM-nya ternyata punya catatan kriminal gitu ya. Nggak sampai situ, ada lagi misalnya kita mau berkegiatan, terima uang dari nasabah. Apakah serta-merta bank menerima uang dari calon nasabahnya? Belum tentu. Dia lihat nasabahnya ada yang high profile gitu ya, ada yang berisiko tinggi. Misalnya kalau nasabahnya dia profesinya politisi, maka bank menjadi sangat waspada gitu ya. Karena bisa jadi kalau dia politisi nanti ada uang yang mungkin bukan uang yang sah diterima gitu ya. Itu adalah contoh identifikasi dari risiko di bank. Jadi dari A to Z-nya, dari kantor pusat sampai unit-unit terjauh, bank itu selalu mengidentifikasi risiko. Oke, yang kerja di bank selain Wawan siapa ya tadi ya? Itu ya, yang kerja di bank itu Ardi ya, bener ya? Iya Pak. Oke, kamu contoh risiko yang kamu tangani sehari-hari apa ya? Saya yang tangani biasanya ini Pak, resiko operasional Pak. Risiko operasional, bentuknya berupa apa tuh? Berupa ketentuan prosedur yang ada di operasional Pak. Oke, kamu unit apa kerjanya? Audit Pak, audit operasional. Oh, audit operasional. Ya. Oke. Jadi justru kerjaannya melakukan audit ya? Ya. Iya Pak, setiap hari berkala gitu ya Pak. Oke. Kesannya jangan sampai kemudian audit menghalangi bank memperoleh laba ya. Iya Pak, suka bertentangan seperti itu Pak. Ya, sekali lagi memang sengaja kok dibuat oleh pemegang saham seperti itu kok, supaya saling jaga, saling kunci. Oke, berikutnya adalah masalah pengukuran. Tentunya kita harus dapat mengukur risiko yang dihadapi oleh bank. Nggak bisa kita cuma bilang, oh itu beresiko, oh itu tidak. Kita harus melakukan pengukuran.
seberapa besar risikonya gitu ya. Nah, istilahnya adalah dua istilah penting, yaitu kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Ini adalah cara kita mengukur. Contoh risiko yang sering terjadi. Risiko yang sering terjadi itu kalau di teller risiko salah hitung gitu ya. Namun dampaknya bagi bank ya relatif kecil gitu ya. Karena kan sangat ketat pengawasannya gitu ya. Berlapis begitu kan. Walaupun sampai teller salah hitung paling berapa sih? Beda kan dengan risiko kredit macet yang diberikan kepada nasabah segmen menengah atau atas. Risikonya begitu terjadi maka impact-nya sangat besar begitu ya. Kalau kalian melakukan browsing pada salah satu nasabah Bank Permata, itu macetnya di atas 1 triliun, bayangin aja tuh. Dan sulit ditagih karena ternyata memang bisnis sudah tidak prospek, jadi jualan bisnis mobil mewah. Di samping itu pengurusnya adalah para orang-orang yang punya kekuatan politik begitu ya. Jadi susah gitu menyelesaikannya ya. Silakan browsing deh kredit macet di Bank Permata gitu ya. Kemudian dipantau, artinya begitu kita bisa identifikasi, kita bisa ukur, ya kita pantau gitu ya. Kita pantau. Jangan sampai misalnya risiko yang terjadi kalau misalnya kemarin kita ada banjir di Kalimantan gitu ya. Pasti ada batasan seberapa besar bank misalnya mengalokasikan kredit untuk kota Banjarmasin gitu ya. Kalau seluruh portofolionya ada di Banjarmasin dan Banjarmasin kena banjir, hampir pasti kelangsungan hidup dari bank atau lembaga keuangan pasti terganggu. Tapi kalau dia bisa atur portofolio di Banjarmasin hanya sejumlah tertentu, begitu Banjarmasin banjir, ya masih bisa selamat lah gitu ya. Dan hal pemantauan ini dinamis ya. Nah, terakhir adalah pengendalian ya. Baru kita kendalikan. Misalkan begini, kita kasih ya limitnya teller dengan supervisornya dari satu level di atasnya, misalnya hanya sebatas transaksi sampai dengan 10 juta misalnya. Itu kita kendalikan dan kita pantau, kita catat misalnya gitu. Tapi kalau 10 juta, di atas 10 juta maka kita evaluasi, pas gak ya? Jangan-jangan kalau cuma 10 juta merepotkan nih. Merepotkan karena bolak-balik harus naik 2 level misalnya begitu ya untuk otorisasi transaksinya. Nah, itu adalah contoh kita selalu menyesuaikan risiko. Kalau di kredit misalnya kita batasi begini. Oke, untuk penyaluran kredit bagi pengusaha yang bukan golongan berpenghasilan tetap, maka maksimal misalnya hanya 10% dari total portofolio kredit kita gitu kan. Selebihnya harus orang yang berpenghasilan tetap atau pegawai. Itu adalah contoh pengendalian ya. Bagaimana kita bisa kendalikan supaya tidak terlalu banyak nasabah kredit yang memang background-nya pengusaha karena penghasilannya tidak tetap gitu. Ini contoh proses manajemen risiko. Jadi hal-hal yang menurut saya sangat rasional, sangat logis, cuman diorganisir dalam satu metodologi bersama. Nah, sekarang apa persoalannya ketika kita ada COVID-19? Saya merenungkan kembali satu opini dari Profesor Eko Prasojo, dia profesor di UI, tentang perubahan gitu ya, akibat pandemi. Yang nomor 1 menurut dia, perubahan akibat kesehatan. Nomor 2, perubahan akibat perubahan teknologi. Nomor 3, perubahan yang sekarang terjadi adalah perubahan akibat pergantian regenerasi, di mana generasi Y dan generasi Z itu makin mendominasi. Yang terakhir adalah kecenderungan di mana pegawai sekarang lebih menuntut fleksibilitas tempat bekerja gitu ya. Ini adalah paparan dari Pak Profesor Eko Prasojo tentang fenomena yang terjadi di dunia saat ini. Jadi nomor 1 ya jelas faktor kesehatan. Yang kedua perubahannya karena teknologi.
Yang ketiga, perubahannya karena ada regenerasi angkatan kerja. Yang terakhir adalah kecenderungan pegawai untuk minta fleksibilitas waktu dan tempat kerja gitu ya. Nah, ini cenderungan ke depan. Nah, kalau perbankan ternyata memahami paradigma manajemen risiko akibat COVID paling tidak ada dalam 5 hal. Ini saya rangkum dari paparan beberapa bank. Nomor 1, jangan-jangan pengelompaan risiko utama seperti yang dalam 10 jenis risiko jangan-jangan sudah tidak relevan lagi. Jangan-jangan ya. Tapi kenapa masih dipakai? Karena memang aturannya masih berlaku. Yang kedua, sekarang semua risikonya sudah terintegrasi. Nah, yang ketiga, ternyata risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional, dan risiko kepatuhan ternyata menjadi sangat penting untuk dipahami di depan. Yang berikutnya adalah enterprise risk management. Itu menjadi semakin penting. Artinya apa? Artinya sekarang risk management itu harus mampu dikelola secara keseluruhan pada semua aktivitas perusahaan dan harus dikelola dalam satu sistem informasi yang terkini gitu ya. Terakhir, risiko hukum semakin mengemuka. Ternyata COVID ini cenderung membuat kita sengketa gitu ya. Dikit-dikit lapor, dan kemudian menjadi sangat mengemuka risiko hukum. Dampaknya apa? Dampaknya adalah model keuangannya baru, manajemen risikonya baru, pengaturan perbankan baru. Jangan heran ya, nanti kita akan berhadapan dengan peraturan tentang manajemen risiko yang baru dari OJK. Kemudian yang kedua, ada penurunan nilai dari aset keuangan dan aset fisik. Lah iyalah. Pasti. Saya dapat informasi ya dari salah satu rekan saya yang bekerja di bank, bahwa ternyata kalau bank syariah ini diintip-intip, ternyata ada salah satu indikator yang disebut dengan financing at risk atau disebut dengan loan at risk. Loan at risk itu kira-kira adalah pinjaman dia kalau 1 maksudnya lancar, tapi lancar karena restru, plus call 2. Nah, jumlah call 1 yang lancar hanya karena restru, dan yang call 2 alias yang sudah telat bayar dengan batas 90 hari, sekarang sudah mencapai 20% dari total kredit perbankan syariah. Ini kita memang menjadi waspada. Nah, ini yang kemudian bisa dibaca oleh regulator maupun dibaca oleh pasar ya. Nah, akibatnya apa? Yang nomor 3, akan ada peningkatan kerugian akibat kredit bermasalah. Nah, manajemen risiko, terutama manajemen risiko kredit, menjadi sangat terbatas. Karena apa? Karena ternyata data historical itu menjadi kurang relevan saat membuat forecast. Kalau dulu tuh masih bisa dibaca ya, masih bisa relevan gitu ya. Masih kuat hubungannya gitu antara data historical dengan forecast. Sekarang makin menjauh. Kemudian problem lagi, nah ini sudah dipelajari oleh kalian, adalah asset and liability management juga menjadi terbatas, menjadi mungkin sekali tidak relevan. Nah, sehingga manajemen risiko mengalami perubahan dalam pengukurannya, prosesnya, maupun teknologi yang terlibat. Nah, ini adalah dampak COVID-19 terhadap perbankan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian spesifik dari manajemen risiko, yaitu modal bank. Kenapa sih bank itu penting dan sangat diawasi? Kalau kalian perhatikan laporan keuangan, maka bank merupakan industri yang modalnya paling sedikit. Lo maksudnya gimana tuh, Pak? Karena bank bisa berjalan dengan duitnya orang yang ditaruh atas nama tabungan, giro, dan deposito. Itu kan duit orang begitu ya. Kalau perusahaan pada umumnya nggak bisa ngumpulin dana dari masyarakat, mereka harus dia modal sendiri. Tapi kalau bank modal sedikit terus ngumpulin dana dari masyarakat. Karena itu
modalnya harus diawasi dengan baik gitu ya. Nah, kalau pada industri selain perbankan, ngumpulin duit dari masyarakat tuh nggak bisa, minjem tuh susah, nggak kayak bank begitu ya. Nah, tapi kalau bank sangat mungkin dapat pinjaman atau dapat dana dari pihak ketiga gitu ya. Nah, kalau modalnya terlalu kecil, maka bempernya atau toleransi atas kesalahan menjadi kecil juga gitu ya. Salah urus sedikit, modalnya tergerus, banknya tutup. Nah, karena itu modal bank itu menjadi perhatian bagi perbankan sendiri dan juga bagi regulator atau pemerintah di sebuah negara. Jadi sekali lagi, buat kalian, kenapa sih modal bank itu sangat diperhatikan? Karena modalnya dikit, dia kebanyakan pakai duit orang buat jalanin usaha. Nah, disitulah kemudian bank menjadi sangat penting untuk diawasi. Begitu modalnya sangat sedikit, dia salah sedikit ada rugi, langsung habis tuh modalnya, langsung negatif. Gitu. Nah, fungsinya apa sih? Nomor satu, bank menutupi potensi kerugian yang tidak terduga. Yang kedua, cadangan pada saat krisis. Yang ketiga, penjaga kepercayaan. 4, untuk ekspansi. Nah, ini udah diatur. Kalau bank modalnya kecil nggak boleh ekspansi sama OJK. Ini sudah diatur ya. Nah, lupa itu maksudnya apa? Unexpected loss. Ya, lawan kata dari unexpected loss kan expected loss, alias kerugian yang kita bisa duga terjadi gitu kan. Misalnya begini, nggak mungkin kalau kita meminjamkan dana kepada masyarakat atau memberikan kredit 100% mulus, pasti ada 1-2 yang macet ya, itu namanya expected loss ya. Tapi kalau expected loss-nya di atas yang kita duga, nah itu namanya unexpected. Kalau kita punya taksiran macetnya 2%, tahu-tahu macetnya 10%, maka 8% itu disebut tak terduga begitu ya. Nah, 2, cadangan pada saat krisis seperti sekarang ya. Pada saat krisis seperti sekarang, maka modal itu menjadi penyangga ya. Kalau ada apa-apa, bank masih tetap bisa berjalan dengan baik. Yang ketiga tuh jadi penjaga kepercayaan. Kalau kita lihat modal banknya bagus gitu ya, rasio permodalannya bagus, kita percaya gitu ya. Dan yang terakhir buat ekspansi usaha. Oke. Nah, ini alokasi modal untuk nutup resiko. Kalau expected loss itu ditaruh di mana? Ya lewat pencadangan kerugian berupa biaya atau menjadi harga. Saya ambil perumpamaan begini. Kenapa sih? Misalnya rentenir di kampung-kampung itu ngasih bunganya sangat tinggi. Karena memang secara faktual pasti yang nunggak atau yang bayarnya nggak lancar banyak. Sehingga akhirnya bunganya harus sangat tinggi kan begitu. Siapa? Sekarang dia. Nah, sekali lagi kalau yang unexpected loss itu ditutupi oleh apa? Ya oleh modalnya bank begitu ya. Kalau yang expected loss itu bisa jadi biaya, ada penyisian kerugiannya, atau bisa dinaikin harganya kan. Nah, kalau unexpected itu harus ditutup oleh modal begitu ya. Nah, ini adalah rumusannya. Jadi modal bank itu diatur. Minimal jumlahnya berapa diatur. Udah minimal jumlahnya berapa diatur, definisinya pun diatur. Kalau perusahaan non-bank itu cukup merujuk ke definisi modal sebagaimana Undang-Undang Perseroan Terbatas. Tapi kalau perbankan, kita bisa bedakan, dia ternyata tidak bicara tentang ekuitas sebagaimana perusahaan pada umumnya, tapi dibicarakan adalah capital. Jadi sekali lagi, kalau perusahaan pada umumnya, pos modal itu disebut dengan pos ekuitas atau equity. Acuannya apa? Acuannya ya landasan hukumnya Undang-Undang Perseroan Terbatas gitu ya. Cukuplah kita ngomong tentang ekuitasnya. Nah, kalau perbankan, dia lebih spesifik, bukan ekuitas saja, tapi dia capital. Nah, ini keterbatasan bahasa Indonesia ya. Akhirnya yang namanya equity diterjemahkan ekuitas gitu ya. Untuk membedakan bahwa capital itu diterjemahkan dengan modal gitu ya. Ini ada definisinya gitu ya. Kalau mau paham ini bagaimana? Lihat laporan keuangan bank, nanti paham, nanti kita bahas minggu berikutnya untuk laporan keuangan bank yang ada pos modalnya gitu ya. Aku beli soto tadi. Nah, ini contoh Pak, saya nggak ngerti Pak nih pada slide sebelumnya.
risk weighted asset tuh apa sih, atau akibat tertimbang menurut risiko tuh apa sih? Ternyata bank punya asetnya itu berupa penyaluran dana nih, seperti yang di kolom paling kiri. Ini kan jenis-jenis penyaluran dana bank ya, ada yang sukuk, ada yang pembayaran rumah tinggal, ada yang kredit komersial gitu ya. Penerimanya otomatis beda. Kalau sukuk penerima adalah pemerintah. Kalau pemilik rumah tinggal, penerimanya dia nasabah peserta BPJS misalnya gitu ya. Dia pegawai, habis itu selain pegawai dia peserta BPJS gitu kan. Yang kalau dia sakit, kalau dia kecelakaan ada jaminannya gitu kan. Kalau dia kehilangan pekerjaan sekarang pun ada jaminannya begitu ya. Nah, kemudian pembiayaan komersial beragun pabrik. Ternyata pelakunya pelaku usaha besar bukan UKM. Maka secara logis kita bisa melihat dari 3 jenis penerima dana ini, satu pemerintah, satu nasabah, dan ini pegawai peserta BPJS, satu nasabah bukan UKM, maka bobot risikonya bisa kita ukur pada kolom ketiga di tengah. Kalau pemerintah risikonya 0% lah. Sehingga kalau kita punya portofolio 100 miliar, maka tidak perlu ada modal bank yang dialokasikan untuk penyaluran dana jenis sukuk. Tapi bedakan, kalau dia nasabah peserta BPJS, dia pembiayaan rumah tinggal, maka ada risikonya sih, tapi kecil lah. Kalau dia rumah tinggal, rumah pertama dia, umumnya sih jarang macet gitu ya. Sehingga risikonya berdasarkan regulasi diatur cuma 20%. Sehingga kalau kita punya pembiayaan atau penyaluran dana sebesar 200 juta, maka bank cukup menyediakan dananya 8%. 8% ini aturan modal minimum dikalikan 20%. 20% apa? Yaitu 20% bobot resikonya dikali 200 juta. Tapi kalau memberikan pembiayaan kepada pembiayaan komersial, agunannya pabrik, pesertanya nasabahnya bukan pelaku usaha UKM, maka risikonya kita bisa bilang 100%. Sehingga kita saat menyalurkan 5 miliar, maka kita harus menyediakan modal 8% dikali 100% dikali 5 miliar. Inilah contoh dari risk weighted asset atau bahasa Indonesia akibat tertimbang menurut resiko. Jadi ternyata perbankan, baik regulator maupun pelaku, sangat logis melihat bobot risiko yang ada pada setiap jenis penyaluran dana. Nggak semua orang tuh risikonya sama. Ada yang risikonya 0, ada yang risikonya emang 100% gitu kan. Sehingga akhirnya modalnya pun bisa menyesuaikan. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Ada ini. Pak, tanya Pak. Ya. Kalau saya lihat ya, ada juga tuh bank yang dia karena COVID itu turunnya tuh cuma paling 10-15% tuh, apa karena cadangan modalnya kuat atau gimana ya Pak? Yang turun apanya ya? Labanya Pak. Labanya turun, mau turun sedikit. Bank Syariah malah positif, gimana tuh? Kayak Bank Mandiri kan turun tuh sampai jauh ya, sampai 30%. Tapi kalau Bank Syariah yang kecil-kecil tuh kan bisa kehantam sampai mungkin lebih dari 50% Pak. Ya, jawaban pertamanya pasti adalah ternyata nasabahnya terpengaruh kecil atau terpengaruh besar oleh COVID, kan begitu ya? Begitu Betul. nasabahnya sangat terpengaruh oleh COVID dan jumlah Dah, kenapa ya? menikmati return kan begitu. Jadi memang pemilihan jenis nasabah di awal yang itu merupakan hasil kerja dari manajemen risiko ternyata berdampak terhadap profitabilitas Pak. Nah itu kira-kira jawabannya begitu. Tapi spesifik kita harus lihat satu persatu kasus bagaimana. Tapi sih dugaan saya ternyata nasabah terdampak kecil, terdampak besar, sangat berpengaruh terhadap profitabilitas. Begitu Pak. Berarti manajemen resiko ini kadang-kadang terujinya pada saat ada bencana gini ya Pak? Oh iya betul sekali. Kalau keadaan baik-baik saja mah everybody happy ya. Mereka kasih pinjaman balikin kan gitu kan. Persoalannya adalah krisis ekonomi itu makin sering terjadi. Kan begitu kita. Dengan apa ya?
dengan sistem perekonomian global seperti sekarang, ternyata krisis ekonomi itu bukan makin jarang, tapi makin sering. Nah, itulah ternyata manajemen risiko semakin penting, kan begitu. Kita paling tidak selama saya hidup gitu ya, dan sudah dewasa, melewati krisis 1998, kemudian krisis 2008, mungkin kita tidak terlalu terdampak. Dan sekarang krisis 2020 yang terparah di antara semua krisis, kan begitu kan. Kalau 1998 krisisnya hanya krisis regional gitu ya. 2008 krisis regional dan tidak terjadi di Indonesia gitu ya. Kita hanya kena dampak yang sangat ringan. Kalau 2020 krisisnya krisis global gitu ya. Sekarang lagi repot semua negara. Saya bayangkan ya, di Amerika itu ternyata yang sudah meninggal akibat COVID adalah 400.000 jiwa kan. Itu luar biasa tuh. 400.000 orang loh mati gara-gara COVID. Itu kan mengerikan ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Praktek perhitungan CAR ini adalah contoh ya. Contoh yang kami dapatkan waktu ada praktek perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum di Bank Syariah Mandiri. Jadi dia harus ngitung berapa aset tertimbang menurut resikonya atau risk weighted asetnya dia hitung dulu. Kemudian dia yang di tengah adalah menghitung modal minimumnya. Ini komponennya itu banyak sekali nih. Ini prakteknya ya di bank. Jadi yang pertama ngitung risk weighted asset. Dihitung dulu tuh masing-masing aset risikonya berapa. Kemudian hitung modalnya, ini definisinya tuh banyak banget tuh di bagian tengah. Baru terakhir kita ngitung CAR gitu ya. Yang di sebelah kiri ATMR nih jadi penyebut gitu ya, yang di tengah itu modal jadi pembilang gitu ya. Baru kita dapatkan. Ini langkah logisnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang namanya aset tertimbang menurut resiko itu bukan aset di neraca, tapi aset yang dibobot menurut perhitungan tertentu. Modal minimum, ini kan kewajiban penyediaan modal minimum. Yang dihitung dalam perhitungan rasio CAR adalah bukan modal di neraca. Tapi Pos ekuitas tuh namanya kalau di neraca. Ini pos modal yang punya aturan-aturan tertentu. Seperti ini komponennya. Baru ketiga kita bisa menghitung berapa CAR-nya, rasio kecukupan modalnya gitu ya. Ini adalah praktek perhitungannya di perbankan ya. Nah, ini ada kebutuhan modal bank. Bengkak ternyata bank muamalat butuh modal 11 triliun. Nah, saya minta baca dulu ya artikel yang bersangkutan ya. Kita baca dulu ya, biar kalian bisa melihat besaran problem dari bank muamalat. Silakan dibaca dulu link berikut. linknya mana dah? Belum. Oke, yang belum berkomentar nih, siapa nih? Pak Nata belum berkomentar dari tadi. Wi Yulianto juga Boleh, belum Pak. berkomentar dari tadi nih, bagaimana? Pak, boleh, Pak. Ya, mangga Pak Nata, silakan. Bukan komentar mungkin, Pak. Kasus Bank Muamalat tadi gimana tuh menurut Pak Nata? Oh. Tadinya saya mau nanya aja sih, Pak. Terkait Nanya apa? tadi kan ada di proses manajemen itu kan ada tuh, Pak.
Nah, untuk kondisi saat ini apakah proses pengukuran itu di manajemen risiko masih bisa terukur untuk masa pandemi ini, Pak? Belum bisa diukur. Karena kan pengukuran itu kan didasarkan pada Karena maaf, suara saya agak delay. Kedua, ini Pak terkait kasus pemblokiran atau pembekuan dana nasabah, Pak. kasus itu. Nah, untuk Pembekuan dana Bank nasabah Syariah, yang itu, kan dana nasabah itu yang milik FPI dibekukan di BSM begitu. salah satunya itu, Pak. Artinya kan kemungkinan bisa jadi ada dana nasabah yang nasabah prioritas gitu, Pak. Dan nasabah di nasabah itu setahu saya kan sebagai komponen dari profit distribusi di syariah. Ya. Nah, bagaimana itu menyikapinya itu, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Paling tidak begini ya, saya tayangkan lagi. Pertanyaan Pak Nata ini menurut saya relevan. Relevannya begini. Apakah risiko bisa diukur? Kan begitu ya. Nanti risiko diukur, ujung-ujungnya adalah modal bank harus cukup untuk cover risikonya, kan begitu. Ternyata dari 10 jenis risiko ini hanya 4 yang kita bisa ukur dan kemudian kita bisa hitung dalam penyediaan modal. Tapi yang nomor 5 sampai nomor 10 itu relatif tidak kita hitung guna memperoleh berapa modal yang harus dimiliki. Jadi sekali lagi, risiko itu kan harus bisa diukur. Saat diukur, maka bentuk tindakannya adalah dengan menyediakan modal. Kalau expected loss ditutup lewat biaya, diakui sebagai biaya, atau digeser ke nasabah sebagai bentuk pricing gitu ya. Tapi kalau unexpected loss kan harus ditutupi oleh modal, kan begitu teorinya ya. Ya lagi, kalau expected loss, saya lihat maju lagi ya slide yang tadi ya. Kalau expected loss ditutup pakai apa? Ditutup pakai diakui sebagai biaya kredit macet gitu ya, atau digeser ke nasabah sebagai harga gitu ya. Nah, ini kan cara menutup expected loss. Kalau unexpected gimana? Dari kecukupan modal. Waktu kita bilang unexpected loss, maka kita harus bilang ada kecukupan modal. Kalau kecukupan berarti kan harus ngitung kan. Kalau ngitung kita harus bisa ngukur kan. Nah, ngukurnya itu adalah untuk ditanyakan nih, adalah untuk 4 jenis risiko yang di atas yang bisa kita kuantifikasi, ukur, dan kemudian kita sediakan modalnya. Tapi yang untuk 6 di bawah relatif tidak kita hitung untuk tujuan menyediakan modal penyangganya. Karena memang sangat sulit. Risiko hukum ya nanti kalau sudah ada tuntut menuntut gitu ya, baru nanti kita sediakan biayanya. Risiko reputasi susah juga kan. Risiko strategik ya nanti kalau udah bangkrut baru itu deh, baru ketahuan gitu kan. Risiko kepatuhan paling dari denda-dendanya paling kita akui saat terjadinya biaya begitu ya. Tapi kalau yang 1 sampai 4 kita lakukan antisipasi berupa penyediaan modal. Yang nomor 5 sampai nomor 10 memang tidak kita antisipasi dalam bentuk modal gitu. Itu untuk ini untuk pengukuran ya. Jadi ngukur yang mana kita harus spesifik ya. Nah, untuk pertanyaan kedua itu bagaimana dengan pembekuan rekening? Nah, kita bisa lihat kejadian ini dari 2 perspektif gitu ya. Nomor 1, apakah pembekuan rekening itu sah tidak dilakukan sesuai hukum, kan begitu.
kalau sah dilakukan sesuai hukum, maka pembukaan rekening ini ada prosedurnya, dan kalau tidak menerima, maka silakan gugat secara hukum, kan begitu. Ini aspek hukumnya. Tapi kemudian, apakah ada aspek politik gitu kan? Ya kita hanya bisa duga dan tebak. Ya bisa-bisa saja kan begitu kan. Kalau ada aspek non hukumnya, ya kita hanya bisa duga saja. Mungkin begitu gitu ya. Tapi inilah politik kan tidak bisa dibuktikan, hanya bisa dinalar saja ya. Hanya bisa dinalar saja kan begitu. Sehingga kita hanya bisa menduga-duga. Tapi persoalannya adalah yang harus kita lakukan sebagai pegawai bank atau sebagai masyarakat adalah patuh hukum, bukan patuh politik, kan begitu. Jadi kalau menurut saya sepanjang prosedurnya benar, maka bisa dikatakan dia sesuai hukum. Apakah hukum itu menjamin keadilan? Ya seharusnya iya, tapi bisa jadi belum tentu menjamin keadilan. Kan begitu jawabannya. Begitu Pak Nata. Kemudian saya balik lagi. Kata Pak. Oke, ada yang mau komen khusus untuk Bank Muamalat yang katanya butuh modal 11 triliun, bagaimana tuh? Saya mau ngasih duit 11 triliun ke Bank Muamalat. Mungkin saya Pak komen sedikit. Nah ini orang Bank Muamalat Pak. Halo Pak. Di mute Pak. Masih di mute Pak. Silakan Pak Wan. Ya. Kalau melihat artikel tadi ya Pak, itu kan dikeluarkan oleh CNBC ya Pak, dan CNBC ini emang satu media, dan ini kalau dilihat dari tadi kita belajar manajemen resiko Bank Muamalat di sini berarti ada resiko reputasi ya. Ketika sudah dikabarkan oleh satu media bahwa Bank Muamalat membutuhkan 11 triliun, entah itu betul atau enggak, ini Bank Muamalat harus menanggapi hal itu karena ini akan menjadi risiko reputasi yang berkelanjutan ketika tidak ditanggapi. Itu yang saya pertama lihat. Terkait informasi terkait modalnya Pak. Tadi kan dari media ini menginfokan bahwa Bank Muamalat membutuhkan modal 11 triliun itu berdasarkan penelitian mereka gitu. Itu sebagai penelitian sah-sah aja sepanjang dia berdasarkan data-data yang valid ya, yang didapatkan dari bank yang sudah dipublish misalkan. Tapi kalau dari media tadi disebutkan bahwa dari pihak manajemen Bank Muamalat Pak Igi dan Pak Hayun Haji sebagai sekretaris perusahaan tidak menanggapi karena data yang sesuai dengan corporate action yang sudah dilangsungkan oleh Bank Muamalat sejak tahun 2017 itu tidak sebesar itu modal yang dibutuhkan untuk menyuntik Bank Muamalat dengan kondisi Bank Muamalat yang telah menghadapi krisis kredit macet yang cukup tinggi gitu, tapi tidak sampai 11 triliun. Tadi di dalam media itu disebutkan hanya 3 triliun gitu untuk suntikan modal pertama sesuai dengan right issue di tahun 2017. Mungkin itu Pak komentar dari saya. Oke, terima kasih. Ini rupanya orang muamalat ya. Pak, saya mau Ya, Pak. nanya Pak ke Bu Popon Pak. Oh iya, silakan Ardi. Pak, Bu Popon, sebenarnya Ya Pak Ardi. benar ya itu kredit macet itu kan benar-benar terjadi ya Bu ya? Seperti itu ya Bu? Apakah itu hanya isu aja gitu Bu? Kalau kredit macet Pak, Bapak atau siapapun juga bisa membaca di laporan keuangan Bank Muamalat publikasi secara triwulanan. Memang betul Pak ada. Siapapun pembaca, pemegang saham atau masyarakat luas juga bisa membaca di situ secara transparansi. Bank Muamalat sudah mempublikasikan laporan keuangannya berapa kredit macet, bisa dihitung Pak dari kualitas aktiva produktifnya, dari mulai pembiayaan piutang murabahah, musyarakah, mudharabah, terus di segmen mana yang pembiayaan macet itu dipublikasikan. Betul Pak, karena kalau dilihat dari rasio NPF-nya pun Bank Muamalat posisi yang sudah dipublikasikan posisi September ya,
NPF netnya juga hampir mencapai 5%. Berarti kan memang kondisi pembiayaan bermasalahnya cukup tinggi. Meskipun masih sesuai dengan ketentuan OJK ya, masih di bawah rasio 5%. Tapi emang sama-sama kita sudah pelajari sebelumnya di materi sebelumnya bahwa bank muamalat memang secara NPF-nya paling tinggi ketika dibandingkan dengan BSM. Sebelumnya kita kan sudah ya di materi sebelumnya BSM, BRI. Analisis, Bu. Ya itu sih Pak Ardi. Mungkin itu Pak Ardi. Ya Bu, makasih Bu Wawan. Sama-sama Pak Ardi. Makasih Pak Haji. Ya. Makasih Bu Wawan untuk tanggapannya. Jadi memang pihak ketiga melakukan penilaian sendiri, mereka ngolah data sendiri, kemudian butuh estimasi begitu ya. Nah itu faktanya. Kenapa sih orang mempersoalkan bank muamalat? Karena bank muamalat itu ikon ya. Dia ikon yang merupakan bank syariah pertama. Sehingga ada keinginan dari setiap orang, walaupun sampai dia bermasalah, jangan sampai tutup dong. Gitu. Dia ikon ya soal itu menjadi sebuah posisi unik tersendiri gitu ya. Perumpamaan yang serupa tapi tak sama itu adalah maskapai penerbangan gitu ya. Maskapai penerbangan di negara manapun yang memiliki nama negaranya itu tidak akan pernah dibiarkan bangkrut oleh pemerintah negara yang bersangkutan. Karena ikon gitu ya. Jadi kalau sudah namanya Garuda Indonesia, mau sampai kapanpun, mau bangkrut kayak apapun, pemerintah akan turun tangan gitu ya. Sama seperti Singapura Airline gitu ya. Sampai kapanpun pemerintah Singapura akan subsidi habis-habisan gitu ya. Nah itu memang ada sentimen khusus gitu ya. Nah bank muamalah itu ikon menurut saya. Ikon bagi keuangan syariah di Indonesia. Karena dia bank syariah pertama. Sehingga semua orang itu melototin gitu kan. Dan ingin menyelamatkan. Itu kasus bank muamalat. Nah, mari kita lanjutkan ke slide berikutnya. Setelah kita lihat kasus kebutuhan modal, ternyata barusan kira-kira ini belum ya kira-kira 10 hari lalu ya kita baca di media bahwa ternyata ada suntikan modal dari BPKH ke bank muamalat, anggaran yang disiapkan 3 triliun. Nah, di sini kemudian kalau ditanya ke masyarakat pasti pro kontra kan? Karena apa? Karena BPKH itu ngelola dana calon jemaah haji kan begitu ya. Dana calon jemaah haji ini milik banyak orang, kok tahu-tahu diinvestasikan di bank muamalat. Kalau bank muamalatnya bangkrut, bisa-bisa nanti calon jemaah haji nggak berangkat dong. Nah, ini silakan dibaca artikelnya. Tapi saya ingin dengar komen nih dari yang belum nih tentang apakah setuju atau tidak sih BPKH menyuntikkan modal ke bank muamalat. Siapa nih yang belum? Kevin belum nih, Kevin nih, saya belum dengar suaranya. Pak Costa juga belum. Mas Sumi Darwis juga belum. Tolong komen salah satu dari 3 itu. Boleh Pak. Ya, siapa nih? Kostaman Pak. Setuju nggak Kostaman disuntikkan 3T ke muamalat? Kalau saya setuju Pak. Setuju? Iya. Kenapa setuju? Karena memang tadi yang Bapak bilang bahwa muamalat adalah satu ikon yang harus diselamatkan ya. Nah, saya juga yakin bahwa BPKH adalah dana dari umat Pak. Dan itu yang Muslim pastinya gitu ya. Tidak mungkin non Muslim menyimpan dana untuk haji istilahnya, karena haji adalah salah satu rukun bagi orang yang Islam gitu. Nah, salah satu halo, maaf Pak. Ya, ya. Salah satu lembaga gitu ya, BPKH salah satunya. Bagi saya cukup baik gitu dan positif karena untuk memajukan muamalat salah satunya gitu ya, dan juga semoga dengan adanya suntikan dari BPKH bisa diikuti oleh lembaga-lembaga Islam yang lainnya mungkin ya, termasuk mungkin ormas-ormas Islam untuk lebih percaya lagi
kepada muamalat sehingga bisa maju bersama lagi gitu Pak. Gitu. Karena kemarin juga muamalat baru saja mendapatkan base loyal customer ya, yang saya pernah baca di ini. Berarti secara loyalitas ataupun loyalnya nasabah Bank Muamalat tidak perlu diragukan lagi gitu, bahkan bisa mengalahkan BSM dan bank syariah lain gitu ya, secara loyalitas nasabahnya. Dan itu yang perlu dikembangkan gitu Pak ya, untuk bisa masyarakat itu bisa lebih percaya lagi, apalagi BPKH bisa menyuntikkan dananya. Saya yakin itu bisa jadi satu motivasi gitu ya, satu kepercayaan yang lebih kalau dari masyarakat supaya bisa tetap memakai muamalat ataupun berpindah dari konven ke muamalat gitu. Mungkin itu saja dari saya Pak. Oke, terima kasih. Ada pendapat lain yang tadi disebutkan? Belum pernah komen nih? Tambahin Pak, sedikit Pak. Syumi Darwis. Ini dengan siapa nih? Pak Doni. Oke, gimana? Silakan Pak Doni. Saya ngikutin berita ini gitu ya Pak ya. Iya. Memang agak dilema. Kepinginnya sih Bank Muamalat tuh yang menyuntikkan dana tuh dari investor yang selain BPKH Pak ya. Tapi karena udah banyak investor yang melakukan due diligence setelah lebih dalam dia masuk dan melihat kondisi yang ada tuh ada mundur gitu Pak. Nah, yang saya tahu BPKH ini memang perjalanannya agak panjang karena dia terbentur aturan yang tadi Pak Haji bilang harus diinvestasikan ke perusahaan yang untung atau kecenderungannya tidak, maksudnya dalam jangka waktu tertentu itu tidak rugi perusahaan itu. Dan setahu saya yang diinvestasikan ini bukan pokoknya dari uang jemaah lah gitu. Nah maksud saya, dan dia mau masuk pun setahu saya dia akan ubah itu model bisnisnya gitu. Saya melihatnya memang Bank Muamalat ini ya kenapa tadi Mbak Popon bilang tinggi pembiayaan bermasalahnya, memang kalau dia di lapangan sebagian besar tuh main di korporat Pak. Tapi pada saat itu mungkin yang seperti Pak Haji bilang tadi, mereka direktur rasa itu mengukur resikonya itu memang menguntungkan mungkin gitu ya Pak ya, karena kan orang nggak bisa duga walaupun ada alat ukur resikonya, ternyata di saat berapa tahun kemudian dia bermasalah gitu. Nah saya melihat kalau BPKH itu ini akan main ke sektor yang di retail. Itu sih Pak tambahan dari saya. Terima kasih Pak Haji. Yang jadi pertanyaan gini nih Pak Doni, kenapa sih pemilik saham yang sekarang IDB dan Bobian Bank nggak mau nambah? Kenapa ya? Kalau nggak salah menurut Mbak Papan ada batasannya Pak. Dia sudah maksimum ya Pak ya? Maksimum ya. Sudah maksimum. Karena udah 32% selesai Pak. Gitu ya Mbak Papan ya? Ketentuan dari OJK kalau nggak salah waktu itu Bu Popon sempat jelasin ya, jadi tidak boleh satu pemegang saham itu di atas 32% atau bagaimana gitu kemarin. Pon, kenapa Pon? Pak Sudi Pak, kalau batasan ya. Kalau batasan itu nggak ada itu loh, katanya OJK itu malah 100% bisa gitu loh, artinya 99,99% itu boleh asing gitu loh kan. 0,001% panel lokal itu dari OJK, jadi nggak ada batasan. Beda dengan negara lain tuh pada batasan. Malaysia ada batasan gitu. Indonesia nggak ada, Indonesia free gitu Pak. Oke. Pak Haji boleh sedikit menambahkan Pak Haji? Ini Pak Noviandri. Ya Pak. Oke, silakan Pak. Mengomentari pernyataannya Mas Kostaman tadi, bahwa Mas Kostaman kan setuju bahwa dana BPKH ini ke muamalat. Kalau saya justru cenderung nggak setuju Pak. Nggak setuju. Kenapa tuh Pak? Karena kita mesti melihat bahwa dana haji itu adalah dana yang kadang-kadang dikumpulkan oleh orang-orang yang mau berniat haji itu puluhan tahun gitu kan.
Nah, tadi Pak Haji juga bilang bahwa ada kemungkinan bank muamalat setelah disuntik ke bank muamalat belum tentu beruntung gitu kan. Artinya ada kemungkinan bahwa dana haji itu juga akan berkurang, dan ada kemungkinan calon-calon jemaah haji itu tidak akan berangkat gitu kan. Kalau bangkrut begitu kan? Kalau bangkrut. Nah, artinya kan niat yang selama ini disampaikan, niat dalam hati dari calon jemaah haji itu nggak kesampaian gitu kan. Nah, juga saya menggarisbawahi bahwa sebaiknya bank muamalat lebih memprioritaskan bukan dana umat ini. Artinya bank muamalat ini kalau kita lihat dari berita ke berita kan udah banyak peminatnya, Pak. Ya. Nah, cuman udah banyak yang melakukan due diligence kan. Cuman yang jadi pertanyaan saya juga, sekian banyak yang melakukan due diligence, kenapa mundur gitu kan? Pasti kalau orang due diligence, melakukan due diligence terhadap bank muamalat, pasti mereka melakukan analisa terhadap bank muamalat. Tentu ada hal-hal yang perlu dibenahi oleh muamalat, sehingga mungkin perusahaan-perusahaan yang berminat sama bank muamalat ini tidak memalingkan muka lagi gitu kan. Nah, mungkin itu aja menurut saya tambahan. Terima kasih. Terima kasih. Pak, saya Pak. Ya, Ardi gimana Ardi? Pak, kalau saya sih ini termasuk politik ya Pak, dari pemerintah. Dimana kan selama ini kan peraturan yang baru ini kalau nggak salah tuh bank itu tidak boleh dibukukan atau ditutup. Jadi mereka bisa merger gitu Pak. Nah, khusus yang bank muamalat, mungkin ini suntikan ini dilakukan sebagai untuk kesehatan si bank muamalat ini Pak, yang dana BPKH ini Pak. Sebenarnya si nasabah atau si jemaah haji itu sebenarnya nggak perlu khawatir, karena apa? Bank sekarang kan nggak boleh ditutup atau dibukukan gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya, saya baru tahu kalau ada aturan bank nggak boleh ditutup atau dibukukan. Bapak Pon gimana Bapak Pon sebagai saya tambahkan sedikit boleh nggak Pak? Oke. Setelah ini Popon ya, Popon. Ya. Masih on Popon ya? Baik Pak, siap Pak. Bisa tanggapi. Silakan Pak Doni sebelum ditanggapi oleh Mbak Popon. Ya memang ini menarik Pak. Saya juga sebenarnya kerja di muamalat masih udah 6 tahun, tapi saya bukan di bagian yang terlibat seperti ini kayak Mbak Popon gitu ya. Tapi sedikit banyak saya tahu. Menanggapi Pak Noviandri tadi, sebenarnya mundur itu bukan karena ya memang secara laporan keuangan semua sudah pada tahu ya. Tapi mundurnya itu lebih ke arah yang saya lihat banyak persyaratan dari investor ini yang memang nggak ada orang nanam uang yang kemudian dia mau rugi. Tapi kalau dia memang sudah niat menolong bank ya milik umat muslim ini, harusnya jangan 100% tuh niatnya hanya mau untung gitu Pak. Itu aja sih Pak yang saya lihat. Makanya yang tadi Pak Ardiansa bilang ini politik, ya mungkin benar gitu ya, karena sebenarnya kalau dibilang sistematik enggak juga Pak. Saya ada pernah dengar siapa ya di pemerintah juga kalau bilang muamalah tutup juga enggak sistematik dampaknya, tapi itu tadi balik lagi karena legend, karena dia yang pertama itu Pak yang dilihat. Tapi itu sih harusnya kalau memang investor mau masuk, jangan semata-mata dia mau ke untungan semata itu. Karena setahu saya Pak, saya sebelum di muamalah tuh saya kerja di konvensional juga kurang lebih 10 tahun, belum pernah ada bank itu rugi Pak. Kalau dikelolanya tuh maksudnya dengan baik gitu ya Pak. Maksudnya tuh yang ngukur resikonya tadi itu gitu. Itu aja sih Pak, makasih. Oke. Makasih Pak Doni. Silakan Mbak Popon. Terakhir ini Pak. Sebentar Pak. Bang beku operasi Pak. Sorry Pak. Oke. Iya nggak apa Ari. Nggak apa. Silakan Popon nih terakhir nih buat slide ini. Baik Pak. Terima kasih kesempatannya Pak. Terkait tadi tanggapan yang disampaikan Pak Kostaman dan Pak Doni ya. Halo, suara saya jelas Pak? Jelas.
jelas ya. Tadi mungkin bukan ada rasio yang dibatasi oleh JK ya terkait pemegang saham ditempatkan di bank muamalah. Tadi misalkan IDB pemegang sahamnya sudah mencapai 34% ya di muamalah. Boleh-boleh saja secara aturan OJK, betul dikatakan oleh Pak S. Cuman itu emang bank muamalah itu selama ini kan corporate action sesuai dengan mekanismenya HMTD. Jadi hak memesan efek terlebih dahulu yang di mana proses ini disampaikan atau diserahkan right-nya atau pemesanan itu kepada pemegang saham existing. Tapi selama ini pemegang saham existing itu tidak mengambil haknya. Mereka menyerahkan kepada investor-investor yang akan mengambil hak atas sahamnya itu. Jadi emang tidak bisa diambil. Kenapa? Mungkin tadi alasannya IDB. Kalau saya juga kurang begitu paham ya Pak kenapa alasannya, tapi yang jelas IDB tidak mau menambah lagi investasi di bank muamalah. Itu bukan alasan, bukan karena ada aturan dari OJK-nya, tidak, tapi emang alasan dari sisi IDB-nya atau Bobian Bank, Setco, yang besar kan IDB, Setco, dan Bobian. Terus tadi mungkin terkait sekarang BPKH yang akan menyuntik bank muamalat 1 triliun, kalau menurut saya ini satu kebijakan pemerintah, karena BPKH juga meskipun dananya milik umat, tapi kan ini lembaga pemerintah, di mana ketika OJK ini emang makanya dalam artikel ini kan disebutkan, dijelaskan tinggal menunggu OJK berpihakannya kemana nih, karena dan di sini kan disebutkan BPKH tinggal menunggu lagi proses izin ke DPR atau proses internalnya lah. Saya juga ngikutin kalau prosesnya internalnya posisi Desember kemarin. Nah, kalau hanya uang 3 triliun, kalau dilihat tadi dari artikel, justru BPKH itu uang umat itu lebih banyak sudah diinvestasikan gitu. Sampai 90 triliunan itu sudah diinvestasikan. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan uang 3 triliun yang akan diinvestasikan di muamalat itu jauh secara perbandingannya. Umat Islam justru harusnya lebih prihatin ketika uang haji itu diinvestasikan menjadi gedung pemerintah gitu, karena sekarang itu kan uang haji itu diambil dari bank-bank oleh BPKH, diinvestasikan menjadi gedung-gedung bertingkat di Jakarta. Itu yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Sementara sekarang ketika BPKH mau menyuntikkan uangnya ke muamalat untuk menyelamatkan pionir bank syariah di negara ini, umat resah gitu, atau masyarakat meresahkan. Kalau menurut saya sih, bukan saya berpihak sebagai bank muamalat gitu ya Pak, ya itu kalau saya juga objektif sebagai umat Islam yang ada di Indonesia, justru harusnya bersyukur ketika bank negara kita menyelamatkan pionir syariah, karena meskipun tadi tidak bisa dibilang mungkin sistemik atau tidak sistemik ketika bank muamalat tutup, tapi yang tadi Bapak sampaikan bahwa bank muamalat itu pionir, punya keunikan tersendiri. Gitu. Ketika bank muamalat runtuh, belum tentu juga bank syariah yang lain itu bisa jaya seperti sekarang. Mungkin itu sih Pak tanggapan dari saya. Oke, terima kasih. Ya, Pak, saya mau usul Pak. Mana Pak? Saya mau usul mungkin ke Pak Haji, itu mungkin ke teman-teman di bank muamalat ya. Ini sudah buat diskusi. Ini kan dari BPKH, satu sebagai saham, dan dua triliun sebagai obligasi subordinasi. Itu kan sebenarnya itu sebagai capital kan. Misalnya, kita menggunakan waktu tunai kan, waktu tunai yang sifatnya itu kan bisa dikelola, kemudian masuk ke bank muamalah sebagai obligasi subordinasi. Kalau saham equity kan fix, tapi kalau misalnya obligasi subordinasi itu kan bisa ditarik lagi. Betul Pak. Tadi gitu, kan Pak. 1 triliunnya kalau di artikel ini berbentuk saham ya, itu dalam bentuk jangka panjang. 2 triliunnya itu kan dalam bentuk obligasi atau sukuk ya nanti. Mungkin bisa ditarik kembali. Yang ada jangka waktunya dibikin 5 tahun atau mungkin buyback 5 tahun tapi jangka waktunya misalkan 10 tahun supaya bank muamalat bisa sehat terlebih dahulu gitu.
Ya, maksud saya Bu Kon, katakan mungkin kalau dana haji banyak ini ya, banyak tapi dari wakaf tunai itu kan juga wakafnya mana itu bisa. Misalkan yang dari Badan Wakaf Indonesia. Terima kasih, kita lanjutkan nanti ya Pak Iswandi ya. Oke Pak Iswandi, kita lanjutkan lagi nanti. Kita lanjut lagi tentang muamalat. Saya sudah mendengar penjelasan pro kontra gitu ya. Alhamdulillah ada orang muamalat sehingga bisa mendengarkan langsung. Oke, kita lanjut lagi ya. Bagian berikutnya, ini sekarang udah jam ini nih, udah jam 8 nih, 8:05 menit. Bagian berikutnya yang harus kita pahami, buku atau bank umum kegiatan usaha. Jadi setelah kita melihat modal gitu ya, ternyata regulator itu mengkelaskan bank berdasarkan kriteria tertentu. Nah, jadi bedanya bank yang satu dengan bank yang lain adalah diistilahkan dengan buku atau bank umum kegiatan usaha. Di sini kita bisa lihat bahwa ternyata bank itu dikelaskan ke dalam 4 golongan, buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4. Yang antar buku 1 sampai buku 4 dibedakan berdasarkan modal intinya. Nah, bahasa modal intinya. Saya kalau bank buku 1 modal intinya kurang dari 1 T. Buku 2 antara 1 sampai 5 gitu ya. Kurang dari 5, buku 3 antara 5 sampai 30 triliun. Nah, kalau sudah lebih atau sama dengan 30 triliun itu disebut dengan bank buku 4. Nah, ini adalah pembagian bank. Karena sekali lagi kita paham betul bahwa bank itu merupakan kegiatan usaha yang modalnya paling kecil di antara seluruh jenis usaha. Untuk itu harus punya bank harus punya modal yang cukup gitu ya. Karena itu dikelaskan lewat modal bank. Ini kan jadi notes buat kita ya. Ternyata bank itu tidak dikelaskan berdasarkan aset ya. Bank itu dikelaskan berdasarkan modal intinya. Nah, ini adalah pembagian. Nah, ini adalah jenis kegiatan mana yang boleh, mana yang tidak. Ini saya rangkum dari POJK-nya. Begitu boleh makin naik, maka kegiatannya makin banyak gitu. Oke. Pak. Jadi saya baca di media 2-3 minggu yang lalu itu OJK sedang merubah ketentuan mengenai buku bank. Itu akan terbit 2000 tahun ini. Saya baca di media 2 atau 3 minggu yang lalu. Nanti kita tunggu Pak ya kalau udah terbit ya. Nanti kita tunggu kalau aturannya terbit. Bagaimana pengaturan buku ke depan ya. Oke, sekali lagi ini adalah kegiatan usahanya. Ada 12 jenis kegiatan, ternyata dipisahkan mana buku 1, buku 2, buku 3, dan buku 4. Ya kalau buku 4 boleh semua deh. Kalau yang buku 1 makin sedikit gitu ya. Nah, aturan ini dibuat untuk mendorong agar bank ditambah modal, baik dia mencari dana ke masyarakat atau mencari investor strategis atau owner lamanya tambah gitu kan. Karena semakin besar modal bank, maka semakin aman. Kira-kira begitu ya. Nah, jadi memang harus diatur supaya bank itu didorong untuk naik kelas sampai ke buku 4 gitu ya. Nah, ini nanti ada ada contoh. Nah, ini ternyata ada modal, tapi kita harus cari berapa sih modal intinya. Ada bank yang kemudian kita bisa lihat jomplang banget ya. Antara bank buku 3 dan bank buku 4, jomplang banget ya ternyata. Antara Mandiri BRI dengan BSM dan BRI Syariah. Oke. Nah, sekali lagi, rasio kecukupan modal ini ternyata kita review berita dari BI terakhir untuk sistem keuangan setelah COVID kita terpengaruh nggak sih? Ternyata
berdasarkan kebijakan yang dilancarkan oleh OJK, BI, dan pemerintah, so far sih kita masih aman ya. Modal kita masih cukup 23% dibandingkan minimum 8%. Kemudian kreditnya yang kita awasi ya, kredit ini ternyata di Oktober 2020 malah tumbuhnya negatif. Kemudian DPK-nya malah meningkat pesat. Ini sistem keuangan kita ya. Nah, tapi ada rasio yang cukup penting di sebelah kanan adalah ternyata rasio kredit bermasalah tetap terkendali ya secara overall. Nah, ini menunjukkan sistem keuangan kita masih sehat dan masih aman untuk menopang perekonomian. Oke. Terakhir, ini ada tugas. Jadi silakan bentuk kelompok per kelompok, gitu ya. Karena kita lagi hangat tentang isu merger, nanti silakan bikin artikel tentang merger bank ya. Merger bank akan efektif tanggal 1 Februari ya. Jadi silakan bikin berkelompok, bikin yang bagus, dan kemudian dikumpulkan. Oke, ada pertanyaan lagi? Lebihnya lampiran ya tentang definisi risiko. Ada pertanyaan dari mahasiswa? Ini diupload di blog lagi Pak, tugasnya Pak. Diupload di blog dong, bikin keren dong. Biar dibaca semua orang gitu kan. Siapa? Kalau Pak Doni posting yang baca 1.000 orang gitu kan. Kayak gitu dong. Supaya jadi bikin yang bagus ya. Dan kalau udah dibuat di blog ya mohon aturan-aturannya di itu ya, aturan penulisan, aturan kutipan tolong dicantumkan dengan baik ya. Karena kalian kan bawa nama pribadi dan bawa nama perguruan tinggi atau kampus ya. Begitu. Selain Pak Nata ada lagi yang mau komen? Cukup Pak. Oke. Cukup, insya Allah cukup Pak. Oke, dari saya kalau gitu cukup. Ini pas jam 8 lewat sedikit. Terima kasih untuk kuliahan kali ini. Saya senang sekali kelasnya cukup aktif gitu ya. Dan banyak pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa selama perkuliahan. Oke, dari saya